Oke, welcome back to Frameable Channel. Kali ini kita lagi di White Sand Beach. Ini di Buleleng bagian barat. Prismglass.id jadi ngirimin Pro Variable ND filter. Jadi ND filter itu dari ND2 ke ND 400. Di sini tertulis sih 1 sampai 8,65 f-stop. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, mari kita cek foto menggunakan variabel ND dari Prismglass.id yang aku tes di rumah lah. Nah, di sini ada 10 foto. Yang foto pertama itu tanpa ND, sisanya ini dari ND2 sampai ND 400 ya. Ini ND2, yang nomor 10 adalah ND 400. Kebetulan di Prismglass variabel ND-nya terdapat 9 step ND ya, dari ND2 sampai ND 400. Kita cek aja langsung fotonya yuk. Ini tanpa menggunakan ND. Ini di ND2. Kita bisa lihat langsung gambarnya terlihat menjadi lebih warm. Di sini kamera yang aku gunakan yaitu Sony A7 III dengan lensa 50 mm f1.2 G Master. White balance di 5500. Foto ini aku ambil menggunakan light ya. Jadi lumayan konsisten lah lightingnya. Kita ke foto nomor 3 yaitu ND4. Aku fokusnya sih di sini ya. Sekalian ngecek ketajaman fotonya ya. Di ND2, ND4 ketajamannya serasa masih sama ya. Yang ini ND8, ND16, ND32 masih tajam di sini. ND64, ND128, ND256. Aku up exposure-nya biar sama, mirip lah. Masih tajam, bagus sekali. Yang ini di maksimum ND ya, yaitu ND 400. Karena ISO-nya ini gede, yaitu di 6400. F-nya tetap ya. Shutter speed-nya berubah, yang nggak begitu ngaruh lah. Cuman kalau ISO semakin gede kan saturasinya jadi semakin berkurang, noise-nya semakin bertambah. Jadi itu mempengaruhi ke detail foto. Tapi masih oke ya. Cuman noise-nya udah terlihat sih dibanding foto ini. Ini. Semoga kalian bisa lihat ya di YouTube, karena kita tahu YouTube itu mengkompresi video yang kita upload kan. Ini mungkin nggak fokus ya. Ini tanpa ND masa nggak tajam sih di sini? Masa lebih tajam yang ini? Kayaknya nggak fokus ya. Iya, dia lebih ke bajunya ini karena tipis banget ya. Di f1.2. Aku rasa sih masalah ketajaman nggak ada masalah ya dengan Prismglass ini. Sini aku mau copy settingannya biar lebih enak dilihat lah. Kita kan bisa lihat di foto yang menggunakan ND filter ini lebih warm ya. Apakah kita bisa samakan warnanya? Seharusnya white balance kita atur itu adalah setelah pemasangan ND filter di lensa, bukan sebelum dipasang ya. Karena rata-rata semua ND filter dari yang aku tonton di YouTube itu pasti berubah temperaturnya. Kita miripkan lightingnya ya. Ini ngemiripin tanpa ngelihat ini sih, pakai insting aja. Sekali lagi ini bukan scientific test ya, ini ya tes ngasal lah.
Ya di sini kita bisa lihat di ND2 ini. Ini kita udah mulai rasakan ada sedikit vignette ya, tapi tidak begitu terlihat. Ini ND4. Warnanya masih oke. Yang ini ND8. Vignette-nya masih tipis ya, nggak begitu terasa ya. Kita cek ketajamannya ya. Susah sih ngecek ketajaman karena di f1,2 ya. Tapi kan tadi kita udah cek ya. Ini ND128, ini ND256. Kata admin dari prismglass.id, ND ini bakal dijual murah ya, di kisaran harga 650 ribuan lah, kalau nggak salah ya. Nanti kalian bisa cek langsung. Dan kesimpulannya dari hasil tes ini, kalau white balance shifting ya pasti kan lebih kuning. Tapi kalau color shiftingnya ini minim banget. Kecuali di ND yang ini ya. Nah, yang di ND maksimum ini ND 400 sudah terlihatan seperti X pattern, di sini gelap. Ini aku fotonya nggak apa-apain, nggak tambahin adjustment radial atau apa. Coba aku angkat ya, di sini seperti lebih gelap. Jadi ini ada X pattern sebenarnya, cuman di gambar ini nggak begitu terlihat ya, di foto ini. Kita cek warna biru. Di bagian ini. Ini lebih noise karena isunya sudah naik ya, di isu 500 yang ini. Wah, ini ND filter ini recommended banget sih menurut aku ya, buat kita beli. Apalagi ND ini adalah buatan anak bangsa, yaitu buatan Indonesia. Woo. Wajib. Masih aman ini. Ini udah lumayan pixel peeping ya, aku ngeliatin ya. Kita cek di bagian ini aja langsung, yang di ND256. Wow, good job prismglass.id. ISO 100 bukan 1,2, shutter speed di 1/50. Ini ND-nya di minim ya, berada di minimum. Mari kita gerakkan, putar. Ini di 2 titik mendekati maksimum ya. Nah, susah sih ngedapetin variabel ND itu di maksimum itu, nggak color cast ya, nggak ngerubah color. Biasanya sih yang aku tonton di YouTube itu ngerubah, lumayan kerasa ngerubahnya. Settingan kameraku udah menggunakan shutter angle ya 2 kali frame rate lah, karena ini 4K 24 fps. Jadi aku setting shutter speednya di 1/50. Kalian bisa lihat nih, gerakan tanganku kan jadi ngeblur ya kan. Jadi ya, karena sinematik itu katanya harus gini, harus itu mungkin karena patokannya udah dibuat kayak gitu, jadi orang ngikutin tren itu atau rule aturan itu gitu loh. Nggak patah-patah dia kalau itu fungsinya pakai
variable ND ya, atau ND fix filter. Aku mau setting di maksimum. Saat ini berada di maksimum, aku angkat ISO-nya. ISO-nya jadi di 1600 lah ISO-nya saat ini. Kita lihat apakah color cast, nanti kita lihat di post production. Ingat ini settingannya standar ya, udah jadilah dari kamera lah ya. Oke, ini hasil di ND maksimum ya, ND 400. Ini tanpa filter. Yang di maksimum ND terlihat ada sedikit vignette ya. Tapi setelah di color corrected itu emang warnanya itu hampir nggak ada color shifting. Hebat sekali. Oke, saat ini di A7 III S-Log 2, ISO minimum kan di ISO 800, bukaan masih di 1,2, shutter speed di 1/125. Ini untuk mencapai exposure yang tepat. Ini log ya. Itu di 1/8000 pun masih over ya. Nah, saat seperti ini ND variable ND atau ND filter fix. Kalau fix ND filter kan susahnya ganti-ganti. Kalau pengen cepat itu kan enaknya variable, tapi ya konsekuensi variable ND filter yaitu ya ada X pattern dan color shift, karena ada dua elemen kaca yang bergerak untuk menciptakan efek dari yang nggak begitu gelap ke gelap banget kayak gitu. Jadi kayak punya beberapa fix ND ya. Ini aku tutup, gelap banget, ubah shutter speed, mentokin sampai 50 ya, ngikutin rule ya. Segitu gelapnya. Ini di minimum. Terus ini di maksimum, segitu ya. Oke, kita tes lagi di picture profile standar. Ini tanpa ND, ini di ND minimum. Kita sesuaikan shutter speednya biar exposure-nya sama dengan yang tadi di 1/5000. Aku gerakkan ke tengah ya, langsung aja ke tengah-tengah. Shutter speed jadi di berapa ya, ngasal aja lah. Ini 1/2500 ya, masih terlalu gede ya, terlalu kencang shutter speednya. Kita turunin, coba anggaplah yang biasa kita pakai kan 60 fps, jadi di 1/25 ya. Nah, ya seginilah ya, nanti yang biasa kita pakai di lapangan, karena kita kan biasa shoot di 60 fps lah minimal, Full HD atau 4K. Ini udah di maksimum ya, karena bukaan lensanya 1,2, udah hampir maksimum ya. Ya, saat ini aku menggunakan lensa Sony 35mm size f1,4 ya. Masih di settingan standar, ISO 100, f1,4, shutter speed dapat di 1/2000 ya. Exposure metering 1,3. Mau tutup ND-nya. Apakah vignette? Ini minum dong. Kerasa vignette-nya ya. Ini di setengah, di tengah-tengah antara minimum dan maksimum ND ya. Ini di 1 titik sebelum maksimum. Aku ubah ISO-nya ke 640. Terus shutter speed di 1/250 ya. Nah, ini di maksimum.
Kalau maksimum, let's say kita anggap shutter speed di 1/125. ISO-nya kita up biar terang. Nah, di sini kelihatan color shift-nya ya. Ubah ISO-nya ke berapa ya? 16.000. Kalau exposure yang tadi sama itu segini harusnya. Terus aku pengen lihat color shifting-nya, aku terangin lagi. Yaitu di bagian kiri, atas dan kanan bawah ada biru muda gitu, terus di bawah banget itu ada biru, warna biru ya, shiftingnya. Jadi aku ubah ke titik yang sebelum maksimum ya. Apakah di sini color shifting? ISO-nya bisa turun sampai di 320 ya. ISO-nya turun sampai di 320, shutter speed di 1/125. Ya, kalau teman-teman pakai variable ND dari Prism Glass ini jangan aja dipakai di maksimum ya, saran aku ya. Karena ada color shifting. Ini di focal length 35 mili ya. Di focal length 35 mili masih aman menggunakan UU rig rapid release-nya ini. Oke, sekarang 35 mili 4K 24. Kita tes ke skin tone lah ya. Ini kita shot orang ini. Jadi Landa ini orang. Ini shutter speed. Ini ISO-nya 320, bukaan open wide 1,4, shutter speed di 1/125 ya. Kalau ISO-nya kita turunin. Ini karena kita pakai standar aja kan, bisa minimum ISO sampai 100 ya. Kalau pakai S-Log kan nanti 800. Oke. Minimum ND-nya segini ya. Ini ke indikator yang kedua ya. Langsung aja bawa ke tengah. Ini yang tengah-tengah. Shutter speed kita ubah. Bisa nyampe di 1/50 ya. Landa. Ya. Terus ini turun. Ini titik di sebelum maksimum ya. Aku ubah ISO-nya ke biar exposure-nya terlihat tepat, ubah ISO-nya ke menjadi ISO 500 ya. Jadi segini ya. Ini di maksimum ND. Maksimum gelap lah. ISO aku rubah ke 6400. Warnanya di layar sini aja udah kelihatan berkurang ya. Beda ya karena ISO-nya naik dan efek color case-nya juga lah ya, ada color case lah ketika di maksimum kan. Oke, saat ini picture style standar menggunakan lensa 20 mm Sony f1.8, ISO 100, bukaan open wide 1,8, shutter speed di 1/1000. Kita pakaikan ND minimum. Nah, ini nggak enaknya kalau pakai UU rig itu langsung terlihat vignette karena lensanya wide kan, dan ketebalan dari rapid release ND-nya ini. Aku mau lepas dulu. Oke, selain ND filter, saat ini aku hanya menggunakan step up ring yang ya tebalnya nggak tebal banget lah, dari 67 ke 77 mm ya. Masih terlihat vignette ya. Ini di ND tengah-tengah segitu. Maksimum ND. Nah, itu kalian bisa lihat aku up ISO-nya.
ISO ke 640. Itu kalau shifting ya. X patternnya ada lah. Jadi prism glass variable ND ini ada X pattern dan color shifting di maksimumnya. Aku rubah pelan-pelan. Nah ini yang nggak maksimum udah lumayan menghilang ya. X pattern sama color shiftingnya ya minim lah. Masih terlihat mungkin rada biru di kanan ketika di lensa wide ya, ini lensa 20 mili. Aku mau coba bawa ke tengah-tengah lah. Shutter speed aku rubah ke 1/320. Ya ketika tengah-tengah di lensa wide 20 mili nggak terlalu terlihat ada warna di pinggiran, warna biru gitu. Oke lah, segitu aja video kali ini. Kesimpulannya, ND ini buatan Indonesia, keren banget. Emang minim color shifting ya, dan tentunya ada X pattern kalau kita pakai di maksimum ND, yaitu di ND 400. Ya pokoknya recommended lah. Kita wajib punya Pro Variable ND dari Prism Glass ini. Ini ternyata belum dijual ya. Ini Instagram dari prismglass.id. Nah ini produknya masih belum dijual. Jadi yang dikirimin ke aku adalah pre-productionnya. Prism Glass juga ada official shopnya di Tokopedia ya. Ya ketik aja lah Prism Glass ID di sini di Tokopedia, pasti ketemu. Nanti tunggu aja, mungkin nggak tahu kapan itu produknya bakal dijual di Tokopedia-nya pastinya ya. Oke, thank you buat prismglass.id sudah ngirimin produknya buat dicoba. Walau percobaannya lumayan ngawur, tapi ya udah kerasa sih kualitas dari variable ND dari Prism Glass ini. See you, bye.